Hai para sobat pecinta Donghua. Gimana kabarnya? Saya harap semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita salah satu Donghua yang berjudul The Land of Miracles, yang telah memasuki episode yang ke-10. Sebelum menyaksikan alur ceritanya, alangkah baiknya teman-teman bisa mensupport channel ini, agar terus berkembang dan tak ketinggalan setiap update episode terbaru di channel ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Sebelumnya, diceritakan Lan Ge dan Fan Hua telah berhasil mengalahkan petarung ganda sepasang siluman serigala dari wilayah Seng. Sempat salah satu wasit pertandingan turun tangan ketika serangan Lan Ge menghantam kedua siluman serigala tersebut. Salah satu wasit pertandingan tersebut mengatakan, ia tak percaya bahwa anggotanya Seng bisa dikalahkan dengan mudah dari elemen tingkat yang lebih rendah dari anggotanya. Lantas ia pun langsung menantang Lan Ge dan Gua untuk bertarung. Namun dari kejauhan nampak San Chen seperti menghalang niat wasit yang menantang Lan Ge dan Gua tersebut. Setelah itu diperlihatkan Lan Ge dengan tengil menantang langit, yang dimana pada waktu itu sedang seperti akan dilanda badai. Seketika, Lan Ge pun tersambar guntur dan momen itu dipergunakan Lan Ge untuk melatih relemennya, namun sayang Lan Ge tak bisa mengontrolnya. Seketika datang Fan Hua membantunya. Mereka pun terhubung kembali dengan kekuatan mutiara ilahi, dan tak sengaja melatih elemen mereka masing-masing. Lanjut ke episode barunya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Fan Hua dan Lan Ge sedang nyantai di pinggir laut. Setelah kejadian itu, Fan Hua merasakan bahwa tubuh spiritualnya mengalami peningkatan, dan tidak menyangka akan terjadi ledakan di tubuh spiritualnya dalam waktu singkat saja. Dan jika orang lain melatihnya akan membutuhkan waktu selama 15 tahun untuk menembusnya. Ia pun berpikir jika ia terus mengandalkan latihan dengan mutiara ilahi bersama Lange, akan memberi dampak yang positif dan tubuh spiritualnya akan terus meningkat. Sama halnya dengan Lan Ge, ia pun merasakan dampak yang sama. Ia pun telah menembus tubuh elemen airnya yang berdampak bisa memulihkan luka. Dan ia pun berpikir jika ia melatihnya sesering mungkin, maka akan tidak mustahil ia akan menembus tingkat 6 secepatnya. Terlihat mereka pun sangat gengsi satu sama lain sebelumnya. Namun di sini terlihat Lan Ge pun langsung mengatakan kepada Fan Hua, untuk mengajak Fan Hua untuk terus berlatih menggunakan mutiara ilahi. Ia pun menerangkan bahwa mutiara ilahi banyak manfaatnya dan tidak mustahil mereka bisa gunakan untuk melawan San Chen ketika mereka dipertemukan. Lan Ge pun menerangkan bahwa, jika mereka telah terhubung dengan kekuatan ilahi maka semakin dekat jarak mereka, semakin besar pula energi kekuatan yang mereka bisa maksimalkan, dan sebaliknya semakin jauh jarak mereka ketika terhubung maka kekuatan ilahi tidak begitu maksimal. Lan Ge menyebutkan, jika mereka sering menggunakan kekuatan ilahinya maka ia cepat menembus tingkat elemennya masing-masing. Dan mereka pun berlatih bersama. Sun berpindah, di mana kita diperlihatkan di papan pengumuman pertandingan. Pertandingan telah memasuki demifinal. Terlihat juga siluman ular, yang tak terima dengan kekalahannya yang kemarin, yang berkata sombong kepada Lan Ge dan Fan Hua akan mereka kalahkan jika dipertemukan lagi. Namun si kembar dari wilayah Lan pun mengejek mereka. Dan terlihat pengundian acak pun terlihat. Kali ini Fan Hua dan Lan Ge pun bertanding. Lagi-lagi kini Lan Ge pun akan menghadapi dari wilayahnya sendiri yaitu tim Qian He dan Di Hua. Sebelum pertandingan dimulai, Lan Ge pun membisikkan kepada Fan Hua bahwa ia mengenal mereka. Dan ia mengatakan bahwa Qian He adalah salah satu manipulator dari kota cahaya dan sementara Di Hua berelemen api dari kota api. Lan Ge pun mengatakan kepada Fan Hua agar berhati-hati, tidak menutup kemungkinan mereka bisa mengkombinasikan elemen mereka. Dan Lan Ge pun menyebutkan jika ia bertahan akan bisa memenangkan pertandingan ini. Namun Fan Hua pun berkata kepada Lan Ge, jika ia masuk 3 besar berapa jumlah uang ia akan dapat. Sontak Lan Ge pun sedikit kesal dengan ungkapan Fan Hua yang hanya fokus dengan uang yang akan ia dapat nanti. Pertandingan dimulai, dan Lan Ge Fan Hua pun hendak langsung menyerang. Di Hua pun mempunyai rencana untuk memisahkan Fan Hua dan Lan Ge.
agar mereka bisa fokus dengan serangan mereka. Di Hua pun mengeluarkan elemen api ilahinya dengan mengkombinasikan dengan elemen Qianhe. Namun Fan Hua pun bisa mematahkan serangan tersebut. Dan Lan Ge pun langsung datang dan menyerang mereka dengan mengkombokan dari bantuan Fan Hua. Akhirnya Qianhe dan Di Hua pun terhempas. Mereka pun dinyatakan kalah. Dan lagi-lagi pertandingan kali ini dimenangkan oleh Fan Hua dan Lan Ge. Terlihat, di papan pengumuman Sun Chen sedang memperhatikan hasil pertandingan yang dimana ia melihat bahwa Lan Ge dan Fan Hua berhasil memasuki babak berikutnya. Seketika Lan Ge Fan Hua pun muncul. Ia pun menyapa Sun Chen. Sun Chen pun berkata bahwa jika ia memasuki babak final, Sun Chen pun berkata bahwa jika mereka bisa mengalahkan Huo Liji maka ia menganggap bahwa Lan Ge dan Fan Hua lah yang memenangkan pertandingan ini. Namun Fan Hua pun mengatakan seperti ia tidak terima. Tapi Sun Chen pun menjelaskan bahwa kelak dia bisa menantang langsung dan bukan sekarang waktunya. Sun Chen pun dan Huo Liji pun pergi. Lan Ge dengan polosnya menanyakan tentang yang dikatakan Sun Chen kepada Fan Hua. Fan Hua pun menjawab bahwa ia berpikir bahwa mereka belum berada di klasifikasi untuk menantangnya. Sin pun beralih di dalam arena pertandingan, di mana kita bisa melihat pengatur pertandingan menyebutkan bahwa pertandingan ganda 3 wilayah besar telah memasuki 3 besar. Dan sekali lagi pengatur pertandingan final terakhir akan menggunakan sistem setengah kompetisi. Pemain dari ketiga tim akan melakukan duel berpasangan, dan langsung akan diundi di tempat. Dan kali ini yang mengundi langsung adalah juri utama Tuan Luoshe. Ia pun mengundi setengah kompetisi pertama. Dan yang keluar undian pertama adalah putra kegelapan yaitu Sun Chen. Dan mereka kali ini dipertemukan dengan Jin Huan dan Yin Huan dari suku siluman ular dari kota Sheng. Sontak terlihat Lan Ge pun terlihat senang kali ini belum dipertemukan dengan Sun Chen. Pertandingan pun dimulai. Jun Huan dan Yin Huan pun langsung mengeluarkan kekuatan mereka dengan merubah sesosok ular yang sangat besar. Namun dengan santainya Huo Li pun langsung menghadapi mereka. Terlihat Huo Li mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas dengan elemen apinya ke kedua suku ular tersebut. Seketika pun mereka terbakar dan jatuh terkapar. Setelah itu juri utama pun langsung memanggil pengatur pertandingan. Dan memutuskan bahwa dari suku ular tidak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera parah. Hingga diputuskan pertandingan langsung dilanjutkan. Dan pengatur pertandingan pun langsung memanggil Lan Ge dan Fan Hua untuk memasuki pertandingan untuk menghadapi Sun Chen dan Huo Liji. Sun Chen pun menarik kembali ucapannya yang ia sempat bilang, ketika ia bertemu Lan Ge dan Fan Hua, bahwa kali ini ia akan menghadapi langsung Lan Ge dan Fan Hua. Dan film pun bersambung. Oke deh, untuk yang penasaran episode berikutnya, jangan lupa follow ya, agar gak ketinggalan episode berikutnya. Bye.